Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sore, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tamara Agustini, mahasiswi dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Hadirin yang saya hormati, pernahkah kita berpikir mengapa ada orang yang tampak begitu mudah diterima di lingkungan manapun, disegani oleh banyak orang, dan meninggalkan kesan yang baik setiap kali berbicara? Rahasianya bukan semata karena penampilan, bukan pula karena kepintaran berbicara semata, tetapi karena kemampuan mereka berkomunikasi secara efektif. Komunikasi yang baik bukan hanya tentang berbicara, tapi juga tentang bagaimana kata-kata kita bisa menyentuh hati dan dipahami dengan benar oleh orang lain. Disinilah letak kekuatan sebenarnya dari retorika, seni berbicara yang dapat membangun citra diri menjadi pribadi yang positif dan berpengaruh. Hadirin yang saya muliakan, citra diri pada dasarnya adalah gambaran atau kesan yang terbentuk di benak orang lain tentang siapa diri kita. Citra diri ini terbentuk dari apa yang kita lakukan, bagaimana kita bersikap, dan terutama bagaimana kita berkomunikasi. Ketika seseorang berbicara dengan sopan, jelas, dan penuh keyakinan, maka ia sedang menanamkan citra diri sebagai pribadi yang percaya diri dan berwibawa. Namun sebaliknya, jika seseorang berbicara dengan nada tinggi, menggunakan kata-kata yang kasar, atau tidak mau mendengarkan orang lain, maka citra dirinya akan dinilai negatif. Walaupun sebenarnya ia memiliki banyak kelebihan. Komunikasi mencakup 3 hal penting: isi pesan yang jelas, penyampaian yang tepat, dan sikap yang tulus. Pesan yang jelas membuat orang lain mengerti maksud kita. Penyampaian yang tepat, baik melalui intonasi, ekspresi, maupun bahasa tubuh, membuat orang lain merasa dihargai. Dan sikap yang tulus menunjukkan bahwa kita benar-benar peduli terhadap lawan bicara kita. Hadirin sekalian, di era digital seperti sekarang, komunikasi tidak hanya terjadi tatap muka, tetapi juga melalui media sosial. Setiap komentar, status, dan unggahan mencerminkan kepribadian kita. Disinilah banyak orang lupa bahwa membangun citra diri positif juga berarti menjaga etika komunikasi di dunia maya. Kita harus belajar menahan diri untuk tidak menulis hal-hal yang menyinggung orang lain, tidak menyebarkan ujaran kebencian, dan tetap menggunakan bahasa yang santun. Karena di balik layar ponsel kita, ada manusia lain yang punya perasaan dan harga diri. Selain menjaga tutur kata, kita juga perlu menumbuhkan empati dalam komunikasi. Empati ini membuat kita memahami perasaan orang lain sebelum berbicara. Dengan empati, komunikasi menjadi lebih hangat, menyentuh, dan membangun hubungan yang positif. Citra diri yang positif tidak bisa dibangun dengan berpura-pura. Ia tumbuh dari kejujuran dan ketulusan dalam berbicara dan berinteraksi. Orang yang tulus dalam berbicara tidak perlu banyak berpura-pura, karena pesan yang datang dari hati akan sampai ke hati juga.
Hadirin yang saya banggakan, komunikasi adalah jembatan yang menghubungkan satu hati dengan hati yang lain. Melalui komunikasi yang efektif, kita bisa membangun kepercayaan, menginspirasi orang lain, bahkan membuka banyak peluang dalam kehidupan. Mari kita mulai dari hal sederhana, memilih kata yang baik, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan berbicara dengan empati. Dengan cara itu, kita sedang menanamkan benih citra diri yang positif di mata orang lain. Ingatlah, kata-kata kita adalah cerminan daripada siapa diri kita. Maka, berbicaralah dengan santun, karena dari tutur kata yang baik, lahirlah pribadi yang berkarakter dan dihormati. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Semoga kita semua mampu menjadi pribadi yang tidak hanya pandai berbicara, tetapi juga bijak dalam berkomunikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.